Oke, halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Apakah semangat nggak nih buat menjalani hari ini? Semangat dong pastinya. Ya bagus ya, mumpung masih semangat. Gimana kalau hari ini kita bahas soal APBDes nih? Pasti bakal seru banget. Pada setuju nggak? Setuju. Nah, Oke, sebelumnya ada siapa nih silahkan. di sini? Oke, aku duluan ya. Aku Lingga, NPM 4128. Dan ada aku, Dwi, NPM 4140. Dan aku, Fitri, dengan NPM 4120. Oke, eh kalau yang sebelumnya kan di kelas kita udah bahas nih ya soal APBD sama teman-teman, dan itu juga ternyata seru banget ya. Kayak kita jadi tahu nih APBD itu apa aja dan gimana aja. Terus yang sekarang di kesempatan kali ini kita udah bisa kumpul bertiga buat bahas soal APBDes. Tapi sebelum kita bahas soal APBDes, kita perlu tahu dulu nih, pemerintahan daerah itu apa sih? Pemerintahan daerah itu merupakan pemerintahan yang paling kecil tingkatannya di pemerintahan Indonesia. Kalau yang paling tinggi kan pemerintahan pusat. Nah, itu dia pakainya itu APBN namanya. Kalau yang di bawahnya lagi itu APBD, di pemerintahan daerah yang udah kita bahas sebelumnya sama teman-teman di kelas. Dan sekarang yang ini yang paling kecil itu adalah APBDes atau anggaran pembelanjaan, anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa. Terus perbedaan dasarnya itu sebenarnya di cakupan wilayah sama wewenangnya aja sih. Seperti itu. Kalau untuk desa, cakupan wilayahnya apa aja nih, deh? Apa aja nih, deh? Lingga. Cakupan wilayahnya. Ya. Kalau di desa kan dia lebih kecil ya. Ya. Kayak mungkin contohnya di satu desa Magelang itu Potro Bangsan kali ya. Potro Bangsan itu desa nggak sih? Desa, desa, desa. Desa, iya kayak gitu. Jadi ada APBDes nih. Jadi APBDes-nya itu digunakan buat pengelolaan Potro Bangsan itu, APBDes-nya si Potro Bangsannya kayak gitu. Oke. Nah, itu kan APBDes nih. Nah, APBDes nih Ya. dikelola sama siapa sih? APBDes ini sih dikelola sama eh, kepala daerah. Untuk Kepala desa. tupoksinya mungkin ada yang mau menjelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pokok, fungsi, wewenang, hak, dan juga kewajiban kepala desa. Yang pertama adalah kepala desa ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa guna melaksanakan pembangunan desa, pembiayaan ke masyarakat desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Untuk yang selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, itu mempunyai wewenang. Yang pertama ada memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menentukan menetapkan APBD desa, membina kehidupan masyarakat desa, dan juga ketentraman ketertiban masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian desa. Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, ini mempunyai hak, yaitu mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan, dan juga penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan kesehatan, jaminan kesehatan. Kemudian ada yang mendapatkan cuti,
dan juga mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila guna melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mempertahankan keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman ketertiban masyarakat desa, dan menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan juga. Wah, ternyata banyak banget ya tupoksi dari kepala desa ini. Iya, jadi banyak banget yang dilaksanakan oleh kepala desa guna eh, melaksanakan kehidupan demokrasi. Oke. Mohon maaf, Desta. Lingga di unmute dulu. Maaf, saya tidak sadar. Tadi kan udah dijelasin soal uh, tupoksinya ya sama Mbak Dwi. Tapi sekarang aku jadi penasaran kalau soal karakteristik pemerintahan desa itu apa aja ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, kebetulan karakteristik dari pemerintah desa ini ternyata banyak banget loh, teman-teman. Nah, Apa aja tuh? yang pertama itu ada otonomi lokal. Jadi, pemerintah desa ini memiliki otonomi daerah atau otonomi yang sangat kecil, terbatas deh buat cuman untuk desa itu aja, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa atau APBDes ini, yang nanti bakalan mungkin diajuin ke yang lebih atas, itu ke pemerintah daerah, lalu nanti mungkin ke pusat. Terus lalu ada kepemimpinan yang dipilih sendiri. Jadi itu tuh kepala desanya dipilih langsung oleh masyarakat sekitarnya yang ada di desa tersebut melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Biasanya setiap 6 tahun sekali. Selanjutnya Oh, ada sistem pemerintahan yang tradisional dan modern. Jadi ini ada memadukan dua unsur, yaitu pemerintahan modern seperti peraturan, APBDes, dan sistem administrasi. Itu namun dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat desa tersebut. Lalu adanya perangkat desa dan BPD, yaitu pemerintah desa ini dibantu oleh perangkat desa untuk mengelola desanya. Itu seperti sekretaris desa, kepala urusan, bendahara desa. Lalu dilengkapi juga dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif desa. Selanjutnya ada partisipatif, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka yang melibatkan warga dalam musyawarah desa, terutama dalam menyusun RPJMdes dan APBdes. Nah, dalam menyusun ini, itu diharapkan itu agar transparan dan akuntabel. Jadi dalam pengelolaan keuangan desa atau APBDes ini dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan prinsip tata kelola yang baik. Lalu ada fokus dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah desa ini berfungsi tidak hanya sebagai pelayanan publik, tapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Misalnya melalui eh, program UMKM, terus infrastruktur dan pelatihan terhadap warga sekitarnya. Lalu memiliki sumber keuangan mandiri nih. Jadi sumber pendapatan sendiri dari desanya itu ada dana desa dari APBN, terus alokasi dana desa dari APBD, terus pendapatan asli desanya, PADes, terus bantuan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Itu merupakan beberapa karakteristik yang aku sebutin, itu merupakan karakteristik dari pemerintah desa. Oke, tapi
aku ada pertanyaan nih. Tadi kan kamu bilang kalau pemilihan kepala desa itu tiap 6 tahun sekali. Kenapa nggak disamain kayak yang pemilu yang lain yang setiap 5 tahun sekali? Kayak pemilihan presiden itu kan 5 tahun sekali tuh. Kenapa yang kepala desa tidak seperti itu? Nah, jadi kepala desa di Indonesia kan menjabatnya 6 tahun nih. Itu tuh diatur Hmm. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, tapi sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang mana nanti masa jabatan kepala desa ini diperpanjang menjadi 8 tahun. Nah, alasannya itu yang pertama karena pembatasan masa jabatan. Jadi undang-undang sebelumnya kan membatasi kepala desa hanya menjabat 3 tahun periode. Sekarang jadi eh, maksimal 2 periode. Terus yang kedua ada efisiensi pembangunan. Nah, dengan masa jabatan 6 tahun nih, kan dulu 6 tahun. Nah, diharapkan tuh kepala desa bisa fokus ke pembangunan desanya. Jadi biar nggak terlalu sering pemilihan kepala desa. Jadi biar satu kepala desa itu fokus sama pembangunan kepala desanya tanpa harus terlalu sering diganti-ganti terus. Gitu. Oh, oke. Soalnya kan juga kalau desa kan cakupannya emang lebih kecil ya daripada yang daerah. Kalau terlalu keseringan juga kayaknya memang tidak terlalu efektif juga ya jadi seperti Betul. itu. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Iya. Nah, yang selanjutnya, itu kan dari tadi kita udah membahas tugas pokok, karakteristik karakteristik pemerintah desa. Nah, fungsinya itu sebenarnya tuh apa sih gitu? Maksudnya fungsi dari apa APBDes ya atau Ya, apa? ya. Fungsi dari APBDes. Oke. Eh, Tadi kan kita udah cukup nih bahas soal pemerintahan desanya. Sekarang kita fokus ke APBDes atau alias anggaran pendapatan dan belanja desanya. Sebelum ke fungsinya kita harus tahu dulu nih apa sih APBDes itu? APBDes itu merupakan dokumen perancangan keuangan desa yang isinya itu rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Jadi itu kayak soal isinya tuh kayak pendapatan desa itu didapat dari mana aja. Habis itu juga dananya itu dipakai buat apa aja, itu nanti informasinya ada di APBDes tersebut. Terus apa sih fungsi dari APBDes ini? APBDes ini fungsinya itu buat merancang kegiatan apa aja yang digunakan untuk mensejahterakan desa tersebut kayak rencana pembangunan atau enggak juga kayak program-program pemerintah dari desa tersebut agar membantu masyarakatnya seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Linda, saya mau nanya, Ya. untuk eh, pembangunan dan infrastruktur desa itu apakah itu diambil dari dana APBD ataupun itu dana dari mana gitu? Oh, pembangunan infrastrukturnya. Ya, Iya, itu pembangunan infrastruktur itu ya dari itu dana APBD. dan juga misalkan ada perangkat desa Ah, nih, itu juga eh, gajinya itu diambil dari APBD sendiri ini. iya, iya betul. Pokoknya yang berhubungan sama pemerintahan desa, gajinya itu ya dari APBD termasuk yang infrastruktur. Tapi kalau dananya itu dapat dari mana, itu nggak cuman kita dapat dari pemerintah atas doang. Itu bisa dapat juga dari dana donasi gitu kali ya. Donasi atau juga hibah. Biasanya kalau hibah itu kayak masjid kayak gitu. Kalau jalan itu kemungkinan dari dana pemerintah Iya, seperti benar itu. banget. Jadi jalan itu termasuk ke dalam eh, masuk dari dana desanya, yaitu yang dari pusat ataupun daerah. Tapi kalau untuk masjid itu masih menggunakan
wakaf atau hibah dari warganya atau dari komunitas atau ya dari agama itu sendiri. Tapi terdapat beberapa pengecualian nih. Jadi nggak cuman eh, masjid tuh wakaf atau hibah doang, tapi bisa masuk ke dalam aset desa juga. Hmm. Itu. Nah, Al ya gimana? Aku dulu. ya. Kebetulan soal infrastruktur ya, kalau diperhatikan di Indonesia itu kan infrastrukturnya nggak merata ya, apalagi di desa-desa kayak daerah tertinggal kayak Papua. Kalau menurut kalian apa sih yang menyebabkan kenapa kok pembangunan di desa-desa mereka itu nggak semaju yang ada di daerah lain atau desa lain kayak gitu? Apakah ada yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin kalau dari aku itu karena kan Papua kan pelosok ya, itu Hmm. jadi sulitnya akses buat masuk ke sana. Oh iya, iya Jadi, sih ya, masuk akal. Betul, jadi karena kita ingin, misalkan kita ingin menggunakan akses internet, sedangkan di sana itu jaringannya itu belum ada, seperti itu. Dan listrik, nah listrik itu di Papua kan terbatas karena yaitu di Papua itu eh, jangkauannya tuh sangat eh, pelosok sekali, kurangnya akses buat eh, eh, bisa ke di bawah. Oh iya, iya, iya. Oke, tadi kan pertanyaan dari Mbak Dwi yang dana infrastruktur itu apakah masuk ke dari APBDes atau enggak? Sebenarnya di APBDes itu ada beberapa komponen inti. Yang pertama itu ada pendapatan desa. Jadi pendapatan desa itu ada tiga. Yang pertama itu bisa dari pendapatan asli desa atau AP atau PADES. Itu biasanya dapat dari usaha desa. Jadi desa itu punya usaha sendiri. Habis itu penghasilannya itu buat desa itu sendiri juga. Ada juga retribusi sama hasil dari aset daerah. Aset daerah itu ya kayak eh, jalan jalan infrastruktur tadi itu maksudnya ke aset desa juga. Terus yang kedua itu dana transfer. Dana transfer itu kita dapat dananya itu dari pemerintah yang atas. Contohnya itu kalau dari pemerintahan pusat itu namanya itu dana desa. Jadi dapat dari APBN. Terus yang kedua itu ada alokasi dana desa atau ADD itu kita dapatnya itu dari APBDes atau dari pemerintahan daerah. Terus ada juga hasil bagi pajak dan retribusi daerah. Yang terakhir itu ada pendapatan dari lain-lain yang sah. Contohnya itu ya kayak hibah tadi yang dijelaskan seperti Mbak Fitri. Terus juga ada donasi yang diperoleh untuk desa seperti itu. Yang kedua itu juga ada belanja desa. Tadi kan kita udah dapet nih pendapatannya. Nah kita tuh pendapatan tadi itu dibelanjakan buat apa aja, ya tadi yang infrastruktur, terus juga masjid kayak gitu, atau juga kayak program-program kesehatan, contohnya tuh kayak posyandu itu juga masuk ke belanja desa kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa itu mencakup dua. Yang pertama itu adalah penerimaan pembiayaan. Di sini tuh kayak pinjaman tapi perlu dibayar kembali. Terus yang kedua itu ada pengeluaran eh, pembiayaan. Nah, di sini itu pembayaran kewajiban desa yang harus dikembalikan atau digunakan untuk menutupi defisit anggaran seperti itu. Jadi kan kita udah bahas soal komponennya nih. Terus kalau soal transaksinya ini aku kurang tahu nih gimana transaksi di pemerintahan desa atau standar akuntansinya. Apakah dari teman-teman ada yang mau membahas? Jadi dari pencatatan pencatatan aku tak pencatatan ini itu tuh
pencatatan transaksi dari pemerintah daerah ini tuh biasanya kan proses pencatatannya ini dilakukan oleh bendahara desa nih. Nah, jadi seluruh Ah, transaksi pengeluaran belanja desa itu meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, ada nih beberapa jenis belanja dari desa. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Nah, belanja pegawai ini itu belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja ini tuh dianggarkan dalam kelompok belanja penyelenggaraan pemerintah desa dengan kegiatan berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Terus lalu yang kedua ada belanja barang dan jasa. Belanja ini tuh untuk pengeluaran atau pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Misalnya yaitu alat tulis kantor, pemeliharaan, sewa, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium, dan operasional pemerintahan desa. Nah, selanjutnya ada belanja modal. Nah, belanja modal ini belanja yang digunakan untuk pengeluaran atau pembelian barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Jadi kan kalau yang tadi belanja barang dan jasa nilai manfaatnya itu kurang dari 12 bulan. Nah, sedangkan untuk belanja modal ini nilai manfaatnya itu lebih dari 12 bulan. Nah, baik. apa sih? eh, jadi desa itu melakukan pengelolaan keuangan dan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban. Nah, terdapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengelolaan uang kas. Nah, tujuannya itu untuk mengatur penyajian laporan keuangan desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa. Nah, ruang lingkup dari ini itu yaitu seluruh entitas pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan. Untuk laporan realisasi anggaran itu masih menggunakan basis akuntansi kas, sedangkan untuk neracanya sudah menggunakan basis akrual. Nah, dalam untuk komponen dari laporan keuangan desa ini ada 3. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran desa, yang kedua ada neraca, dan yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan desa. Nah, untuk isi dari laporan keuangan itu yang pertama ada laporan keuangan, ada sampul laporan keuangan pemerintah desa yang menyebutkan kayak nama entitas pemerintah desanya, terus dan sampai dengan nama pemerintah kabupaten atau kotanya. Yang kedua ada kata pengantar kepala desa, terus daftar isi, laporan keuangan, informasi umum, dan laporan realisasi anggaran. Lalu ada neraca, CALK, dan lampiran. Nah, eh, laporan keuangan pemerintah desa ini disajikan sekali dalam setahun sesuai dengan tahun anggarannya. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran itu menyajikan kegiatan itu dalam satu periode pelaporannya. Nah, isi dari itu laporan realisasi anggaran itu memuat unsur-unsur yang pertama ada pendapatan desa, belanja desa, surplus atau defisit desa, dan pembiayaan desa, serta sisa atau kurang lebih pembiayaan anggaran. Jadi belanja desa yang tadi sudah disebutkan di awal itu masuk ke dalam laporan realisasi anggaran desa. Pendapatan pendapatan juga itu bakal diakui pada saat diterima di rekening pemerintah desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima. Jadi pendapatan yang akan diterima desa itu harus benar-benar diterima sama desa tersebut. Kayak semisal udah ditransfer nih uangnya, tapi itu tuh harus benar-benar udah masuk di rekening desa. Jadi harus udah ada bukti kalau itu tuh diterima di desa tersebut. Kalau enggak, masih belum termasuk ke dalam pendapatan yang diakui. Gitu. Terus ada neraca desa itu ada aset, kewajiban, dan ekuitasnya.
Dari aku cukup sih untuk pencatatannya. Oke. Tadi itu berarti kan, Oke, teman-teman. maaf aku mau nanya dikit. Kalau yang lebih dari 1 tahun, itu berarti contohnya kayak ini ya, pembangunan jalan itu masuk ke situ ya berarti, yang lebih dari 1 tahun. Betul, itu kan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun kan, berarti itu termasuk ke dalam aset itu, ke dalam Kalau belanja. yang kayak dana posyandu itu masuknya ke lebih dari 1 tahun atau Kalau untuk posyandu itu masuk ke dari dana desanya. udah bisa? Oh, oke oke. Ya. Oke, tadi kan udah dijelasin ya, yang soal transaksinya seperti apa gitu. Terus apa sih sebenarnya hubungan antara APBD sama pemerintahan desa? Jadi itu APBDes sama pemerintahan, maaf, maksudnya hubungan dari APBD sama pemerintahan daerah. Kalau AP, kalau desa itu sebenarnya itu bukan kayak daerah otonomen kayak otonom kayak kabupaten, tapi juga punya, tapi tetap punya hak buat ngatur urusannya sendiri. Jadi desa itu tuh tetap masuk daerah otonomi, tapi nggak otonomi banget gitu loh, kayak masih harus dibimbing sama pemerintahan daerahnya dulu. Seperti itu. Terus kalau di APBDes itu juga dapat dana dari pemerintahan daerah juga. Namanya itu tadi ADD atau alokasi dana daerah, seperti itu. Itu tambahan dari saya ya soal hubungan antara APBDes sama pemerintahan daerah. Jadi tetap kayak induknya itu tetap ada di pemerintahan daerah gitu. Tapi dia desanya itu tetap punya hak buat ngatur sendiri, buat memutuskan sendiri kayak gitu. Kalau yang kayak gini, pembahasan soal APBDes itu pasti udah diatur dalam undang-undang nih, dasar hukumnya. Kita harus berpatokan sama hukumnya dulu, nggak boleh kita memutuskan sendiri. Terus dari Mbak Dwi, apakah uh, tahu apa dasar hukumnya? Baik, di sini saya akan menjawab dasar hukum APBDes itu ada pada Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 1 itu menjelaskan tentang anggaran pendapatan belanja negara dalam bentuk pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan menggunakan undang-undang.